Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2025, lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan terendah di Pulau Jawa yakni 4,03% dengan jumlah penduduk miskin 439,12 ribu jiwa. Sebagai pusat ekonomi nasional, struktur lapangan kerja yang lebih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Iyati Lastuti, SPD MSE, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana dari video tadi. Teman-teman, jika Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia, mengapa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup besar di Pulau Jawa? Apakah pertumbuhan ekonominya masih belum cukup tinggi, ataukah kualitas manusianya menjadi persoalan? Atau justru hasil pembangunan yang belum terdistribusi secara merata menyebabkan kita masih berada pada lingkar kemiskinan? Pertanyaan tersebut menjadi dasar penelitian saya yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan juga Indeks Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2019 hingga 2024. Perkenalkan, saya Swasti Aridiani dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016240004, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil mini research project saya pada mata kuliah Ekonometrika. Kita masuk ke slide berikutnya. Teman-teman, kemiskinan itu masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan penghapusan kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan utama dalam SDGs SDGs 2030. Namun kemiskinan sampai saat ini tuh masih menjadi tantangan. Berdasarkan data BPS pada September 2024, tingkat kemiskinan Indonesia tuh masih sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Hal yang menarik adalah Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional di Indonesia, akan tetapi masih memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi. Kondisi ini tuh nunjukin kalau besarnya aktivitas ekonomi itu masih belum tentu secara otomatis menciptakan kesejahteraan yang merata. Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh PDRB per kapita, IPM, dan juga rasio Gini terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini tuh mencoba menganalisis ketiga variabel tersebut bersama-sama pada 6 provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2019 hingga 2024. Periode ini menarik karena mencakup kondisi sebelum, saat terjadi, dan juga setelah pandemi COVID-19. Masuk ke slide berikutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, lalu kedua, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, ketiga, bagaimana pengaruh X3 terhadap Y, dan keempat adalah bagaimana ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y di Pulau Jawa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah dasar teori di mana penelitian ini tuh menggunakan teori lingkar kemiskinan dari Ragnar Nux tahun 1953. Secara sederhana, teori ini tuh menjelaskan kalau kemiskinan tuh dapat membentuk sebuah lingkaran yang terus berulang. Pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan menabung yang rendah. Tabungan yang rendah menyebabkan investasi dan pembentukan modal yang terbatas. Akibatnya, produktivitas tetap rendah dan masyarakat tuh kembali memperoleh pendapatan yang rendah. Lalu bagaimana keterkaitannya dengan penelitian saya? Teman-teman, di sini PDRB per kapita tuh bisa menggambarkan kemampuan ekonomi daerah. IPM bisa mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup. Sedangkan rasio Gini itu bisa menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, untuk memutus lingkaran kemiskinan itu nggak hanya diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga kualitas manusia dan juga pemerataan hasil pembangunan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang beragam. Di mana pertama ada penelitian dari Kusuma dan juga Iskandar tahun 2002 itu menunjukkan kalau PDRB dan juga IPM berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap kemiskinan. Lalu ada Arifin dan juga Hendriani yang menunjukkan kalau peningkatan IPM itu dapat menurunkan kemiskinan. Namun Azizah dan Aisyah justru nemuin kalau PDRB itu nggak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu ada juga penelitian dari Sulistiawan mengenai Pulau Jawa belum masukkan rasio Gini sebagai variabel penelitian. Jadi dapat terlihat adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu sekaligus perbedaan variabel yang digunakan. Hal inilah yang memperkuat alasan dilakukannya penelitian ini dan juga menjadi novelty dalam penelitian ini. Lanjut ke kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikirannya cukup sederhana ya, di mana PDRB per kapita tuh yang meningkat itu diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Kemudian peningkatan IPM diharapkan meningkatkan kualitas dan juga produktivitas sumber daya manusia sehingga kemiskinan menurun. Sebaliknya peningkatan rasio Gini tuh nunjukin ketimpangan yang semakin tinggi. Artinya manfaat pembangunan tuh nggak diterima secara merata dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemiskinan. Dengan demikian PDRB per kapita, IPM, dan juga rasio Gini diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat kemiskinan yang ada.
berbeda. Sini juga ada model penelitian dari model penelitian saya. Lanjut ke slide 7, ini ada 4 hipotesis dalam penelitian ini. Di sini ada H1, H2, H3, dan juga H4 yang memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Lalu di sini ada juga definisi operasional dan juga data. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan tuh berbentuk data panel, yaitu kombinasi dari data time series tahun 2019 hingga 2024 dan juga cross section 6 provinsi di Pulau Jawa. Dengan demikian, total observasi dalam penelitian ini adalah 36 observasi. Variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independennya terdiri dari PDRB per kapita, IPM, dan juga rasio Gini. Nah, seluruh pengolahan dari estimasi model dilakukan menggunakan software dari Stata MP17. Di sini juga ada definisi operasional dari tiap variabel yang saya gunakan. Selanjutnya, ini ada model ekonometrika yang digunakan pada penelitian saya, yang secara sederhana itu tingkat kemiskinan atau Y itu dipengaruhi oleh PDRB per kapita sebagai X1, IPM sebagai X2, dan juga rasio Gini sebagai X3. Nah, karena penelitian menggunakan data panel, model ini memperhatikan dimensi provinsi atau I dan juga dimensi waktu atau T. Setelah model dibentuk, tahap berikutnya adalah melakukan statistik deskriptif dan juga menentukan model regresi yang paling tepat. Di sini ada statistik deskriptifnya berdasarkan uji statistik deskriptif oleh Stata. Ditemukan kalau rata-rata kemiskinan dalam periode 2019 hingga 2024 adalah sebesar 8,55% dengan nilai minimumnya itu 3,47% dan maksimumnya itu 12,8%. Nah, PDRB per kapita tuh memiliki rata-rata sekitar 92.000, tetapi standar deviasinya tuh cukup tinggi. Hal ini nunjukin kalau adanya perbedaan kemampuan ekonomi yang cukup besar antar provinsi di Pulau Jawa. Kemudian rata-rata IPM-nya itu sebesar 76,28 yang secara umum berada pada kategori tinggi. Sementara itu rata-rata rasio Gini itu sebesar 0,3945 yang nunjukin kalau ketimpangan tuh pada kategori sedang. Jadi gambaran datanya menunjukkan kalau kondisinya tuh cukup menarik ya, di mana kualitas pembangunan manusianya relatif tinggi, tapi perbedaan kemampuan ekonomi antar provinsinya tuh masih cukup besar dan juga ketimpangan ekonominya tuh masih terjadi. Selanjutnya, ini ada pemilihan model, dilakukan pemilihan model regresi data panel. Ini ada uji Chow, uji Hausman, dan juga uji LM. Di sini uji Chow menghasilkan probabilitas 0,000 sehingga fixed effect model lebih tepat dibandingkan common effect model. Kemudian ada uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,9069. Karena lebih besar dari 0,05, maka random effect lebih tepat dibandingkan fixed effect model. Terakhir ada uji LM yang menghasilkan probabilitas 0,0000 sehingga random effect model lebih tepat dibandingkan common effect model. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, model akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model atau RM. Selanjutnya ini ada persamaan regresi dan juga interpretasi. Nah, berdasarkan random effect model tadi diperoleh persamaan regresi yang ditampilkan pada slide di sini. PDRB per kapita tuh memiliki koefisien negatif sebesar minus 0,000155. Artinya secara arah peningkatan PDRB per kapita tuh cenderung diikuti penurunan tingkat kemiskinan. Di sini lalu ada IPM memiliki koefisien positif sebesar 0,0071002. Sedangkan rasio Gini memiliki koefisien positif sebesar 22,34065 yang menunjukkan kalau peningkatan ketimpangan cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Namun, perlu saya tekankan bahwa arah koefisien ini belum dapat langsung menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, kita perlu melihat hasil pengujian dari hipotesis. Di sini selanjutnya ada hasil uji T, uji simultan, dan juga koefisien determinasi. Nih, pada uji T, PDRB per kapita itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,080, IPM sebesar 0,953, dan juga rasio Gini sebesar 0,09. Ketiganya memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Dengan demikian, PDRB per kapita, IPM, dan juga rasio Gini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Kemudian, hasil uji T simultan tuh nunjukin kalau probabilitas chi-square sebesar 0,2076 dan juga yang artinya lebih besar dari 0,05. Di sini berarti secara bersama-sama ketiga variabel tersebut tuh belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu apakah model penelitian ini sama sekali belum mampu menjelaskan kemiskinan? Menurut saya adalah tidak, karena nilai overall R square sebesar 0,5175 tuh nunjukin kalau sekitar
bahwa sekitar 51,75% variasi tingkat kemiskinan itu dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 48,25% sisanya itu menunjukkan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengangguran, investasi, belanja pemerintah, upah minimum, pertumbuhan penduduk, dan juga berbagai faktor sosial dan juga ekonomi lainnya. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu temuan menarik dalam penelitian di mana kemiskinan ternyata merupakan persoalan yang kompleks dan nggak cukup dijelaskan hanya melalui pertumbuhan ekonomi, kualitas manusia, dan juga ketimpangan pendapatannya. Slide selanjutnya, bagian kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan kalau PDRB per kapita itu memiliki arah hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, tetapi tidak signifikan. Lalu IPM dan juga rasio Gini memiliki arah hubungan positif, tetapi keduanya juga tidak signifikan secara parsial. Nah, secara simultan, PDRB per kapita, IPM, dan juga rasio Gini itu nggak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2019 dan sampai 2024. Namun, model itu mampu menjelaskan 51,75% variasi tingkat kemiskinan. Nah, oleh karena itu, pemerintah tuh perlu melihat kemiskinan itu secara lebih komprehensif. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga nggak cukup hanya berorientasi pada peningkatan PDRB, tetapi juga perlu mempertimbangkan pengangguran, investasi, upah minimum, dan juga berbagai faktor ekonomi dan juga sosial lainnya. Di sini juga saran lainnya adalah bagi penelitian selanjutnya, wilayah dan juga periode penelitian tuh bisa diperluas serta menambahkan variabel yang lebih relevan seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebagai penutup, saya kembali pada pertanyaan awal, jika Pulau Jawa adalah pusat perekonomian Indonesia, mengapa tingkat kemiskinan masih menjadi persoalan? Berdasarkan penelitian saya, jawabannya menunjukkan kalau besarnya ekonomi suatu wilayah belum tentu secara langsung mampu menghapus kemiskinan. Kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang membutuhkan kebijakan lebih menyeluruh. Demikian hasil pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Yeti Astuti dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.